Selamat sore Mas Alek dan teman-teman semua. Kami dari kelompok eh, Sistem Keamanan Ganda pada Brankas akan menjelaskan tentang proyek pembuatan rancangan sistem keamanan ganda pada kelompok kami. Saya Stefanus Yoreksi di Prakosa, NIM 061, kelas TMK 2B nomor 22, dan teman-teman saya. Saya Laurentius Alba Marcelo, saya dari TMK 2B absen 8, NIM saya 2019-2041. Saya Benediktus Dandirian Pratama dengan NIM 20192010, kelas TMK 2C, presensi 14. Oke, untuk selanjutnya, alasan kami membuat sistem keamanan ganda ini sebenarnya karena akhir-akhir ini maraknya kasus pencurian yang semakin merajalela, terutama di situasi pandemi seperti ini di mana perekonomian banyak yang kesusahan sehingga lebih banyak terjadi tingkat kriminalitas dalam hal pencurian. Selain itu, dengan adanya proyek ini kami ingin mengembangkan diri kami dalam cara berpikir dan juga mengutarakan gagasan ide kami. Selain itu juga kami melakukan proyek ini sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas untuk mendapatkan nilai ujian, untuk mendapatkan nilai akhir. Dan juga kami di sini juga ingin melatih kerjasama dalam tim kami, serta juga dapat melatih kami dalam public speaking seperti presentasi pada saat ini. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya, komponen yang digunakan dan juga rangkaian akan dijelaskan oleh teman saya, Benediktus Dandi, silakan. Terima kasih Mas Stefanus Yoreksi. Saya akan menjelaskan tentang komponen yang digunakan pada proyek kita kali ini. Yang pertama adalah respek. Respek itu adalah resistor pack yang merupakan gabungan dari beberapa resistor yang diparalel. Kemudian ada LED, light emitting diode. Ya, kita sudah banyak mengenal dan melihat komponen ini ya, sebagai output lampu. Kemudian ada deep switch sebagai input saklar yang akan kita gunakan. Ada gerbang, ada IC 7432 yang isinya merupakan gerbang logika OR. Ada IC 7485 yang isinya merupakan IC komparator, 7483 yang merupakan IC adder, serta 744051 yang merupakan multiplexer atau demultiplexer. Untuk selengkapnya, mari kita simak melalui simulasi berikut. Jadi ini adalah simulasi yang telah kami buat. SW ini merupakan deep switch, RP adalah respect, ini adalah 74283 yang merupakan IC adder, komparator 85, serta MUX demux 4051. Jadi cara kerjanya adalah seperti ini. Awalnya kita menginputkan password yang akan kita berikan sesuai dengan acuan yang sudah kita berikan. Di sini saya memberikan acuan password bernilai 15 atau 111. Nah, sedangkan di sini kan kita belum memberikan inputan apa-apa, sehingga output dari LED ini akan menyala untuk mengindikatorkan alarm bahwa password yang kita masukkan salah. Mengapa demikian? Karena jika kita lihat, di sini output 0 akan masuk ke adder. Adder akan membaca, outputnya akan dimasukkan ke komparator untuk pembanding. Pembanding yang sudah kita isi ini bernilai 15, sehingga akan lebih besar pembanding daripada output yang kita berikan. Karena itu, B lebih besar dari A, outputnya akan menyala masuk ke gerbang OR. IC gerbang OR, dan outputnya baru masuk ke LED. Nah, sekarang akan saya coba untuk memasukkan nilai 15. 1,
2, 1 tambah 2, 3, kemudian 4, jadi tambah 8, 15. Nah, ketika 15 dibaca oleh adder, outputnya akan bernilai 15. 15 ditambah 0. Ketika output 15, nah, di sini kan sama nih. Maka outputnya adalah A sama dengan B. A sama dengan B akan masuk ke selektor daripada multiplexer channel B. Di sini channel B bernilai 2. Kita akan lihat di X2. X2 saya hubungkan dengan VCC. Sedangkan yang lainnya adalah ground. Jadi, jika kita ingin membuka berangkas kunci yang nomor 1, kita harus membuka dengan yang memiliki inputan bernilai 1, yaitu channel 2. Output sudah dikeluarkan, kemudian akan diteruskan ke rangkaian demultiplexer. Di sini rangkaian demultiplexer, anggap saja kita awalnya adalah 0. Nah, sebenarnya 15 itu tidak harus dari bit 1, 2, 3, 4 itu dinyalakan semua. 15 itu kan nggak mesti 15 tambah 0, tapi bisa juga 7 tambah 8 misalnya. Kita coba. Di sini 7 saya buat, sedangkan yang B adalah 8. Nah, begini pun hasilnya adalah 15. Kita coba lihat, output dari komparator ini akan menunjukkan A sama dengan B. Jadi banyak variasinya di sini. Yang terpenting adalah settingan kita di awal. Kita mau memberikan password bernilai berapa. Nah, karena di sini kita lihat 7 ditambah 8 sama dengan 15, outputnya adalah 1111 tentu saja, dengan C4-nya bernilai 0. Masuk lagi ke IC komparator, A0 sama dengan B0, A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, A3 B3, dan A5 sama dengan B5 juga. Ini saya cascade karena output yang bisa diberikan pada komparator di sini adalah 4 bit, sedangkan untuk adder kita membutuhkan 5 bit. Maka dari itu saya cascade dengan cara menghubungkannya seperti ini. Nah, di sini kedua rangkaian ini sudah menghasilkan output A sama dengan B. Sehingga lampu akan mati tentu saja. Dan rangkaian di sini sudah saya beri tanda lebih menjorok, outputnya di sini bernilai 1. Untuk kemudian ini nanti akan kita teruskan dengan operasional amplifier untuk ditingkatkan tegangannya, kemudian dihubungkan ke relay, sehingga kita bisa membuka berangkasnya. Jadi kira-kira seperti itu, intinya adalah kita mengubah-ubah dulu terlebih dahulu berapa password yang ingin kita setting untuk dimasukkan ke sebagai pembanding di IC komparator. Ya, jika misalnya saya coba tekan, maka LED-nya akan nyala dan outputnya memang bernilai 1, tapi bukan pada channel yang kita inginkan. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Ya. Terima kasih. Jadi di sini adalah sudah memasuki desain rangkaian dan dari hardware-nya. Seperti yang sudah teman kita Benedictus Dandi sudah menjelaskan tentang rangkaian, maka di sini saya akan menjelaskan tentang hardware-nya. Jadi di sini hardware yang saya buat adalah kurang lebih 80 x 80. Kenapa begitu kecil dan ini juga bisa dibuat besar. Dari bahan material dari hardware ini bisa berupa besi, bisa berupa stainless steel. Menurut saya jika bahan materialnya dari 3D printer mungkin untuk berangkas ya kurang efektif ya. Karena kan 3D printing dari plastik bisa dirusak, bisa dihancurkan dengan cepat. Jadi kalau material di sini saya membutuhkan
besi atau stainless steel. Jadi cara kerja dari hardware ini adalah ada pintu 1 dan pintu 2, di mana pintu 1 terdapat di depan dan pintu 2 terdapat di atas. Cara kerjanya adalah kita harus memasukkan inputan dari software, dari rangkaian, kita input jumlahnya sesuai kode yang diinginkan, yang sudah tertera tadi, kita input, lalu jika itu benar akan terbuka. Jadi akan terbuka dari kiri, jadi ke depan. Lalu setelah itu, jika sudah benar, maka kita baru bisa membuka pintu yang kedua, yaitu pintu yang atas. Kita masukkan inputan jumlah 15 tadi yang sudah dijelaskan oleh Benedictus Dandi. Jika sudah terbuka, maka akan bisa ditarik ke atas. Jika tidak bisa, belum cukup sampai 15, maka tidak akan bisa terbuka. Begitu juga demikian dengan pintu yang pertama. Jadi, untuk membuka pintu kedua harus membuka pintu pertama dahulu, karena sistemnya ini adalah berurutan. Tidak bisa diganti-ganti, seperti pintu 2 baru pintu 1, karena ini adalah urutan. Jadi, pintu 1 baru pintu kedua. Pintu 1 terbuka, baru pintu 2 terbuka, dan dapat digunakan. Jadi, untuk sistem kerja dari hardware-nya seperti ini yang bisa saya sampaikan. Dan ini adalah desain rangkaian yang sudah tertera, sama seperti yang dijelaskan Benedictus Dandi. Jadi, dua pintu ini adalah saling berhubungan. Begitu yang dapat saya jelaskan. Oke, next. Kelebihan dari rangkaian ini apa sih? Atau dari brankas ini apa sih? Kelebihannya adalah 1. Rancangan menggunakan komponen-komponen yang tergolong murah, sehingga hemat dalam pembiayaan apabila direalisasikan. Dapat diwujudkan itu, komponen-komponennya dapat dicari dan murah harganya. Kedua, bentuk rangkaian kunci pertama dan kedua hampir mirip, sehingga tidak sulit untuk dalam merangkainya. Ketiga, ini adalah suatu ide dari brankas biasa menjadi brankas sistem ganda. Jadi ada dua sistem, di mana sistem penguncinya ada dua kali lipat lebih akurat, lebih kuat. Begitu juga ada kekurangan-kekurangan yang ada dalam brankas ini. Mari kita lihat kekurangannya sebagai berikut. Kekurangan yang pertama, password belum bisa di-reset. Karena kami, mahasiswa dari Politeknik Admin Surakarta, belum maksimalkan untuk passwordnya belum bisa di-reset. Yang kedua, karena berbasis digital dengan IC, untuk password tidak bisa diubah apabila ingin mengubah dari rangkaiannya. Yang ketiga, bentuk desain bodi belum mendapat bentuk yang pas untuk kedua pintu. Jadi, untuk kekurangan dan kelebihan dari brankas dari proyek digital yang kami bertiga kerjakan adalah seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton, sudah waktunya diluangkan untuk menonton kami. Terima kasih.